Satu. Halo guys, gua kali ini lagi vlog guys. Bukan. Oke, jadi kembali lagi bersama gua Abe yang kece ini. Gua Di Sam. ada juga Keket. Hai Halo. sobat semua. Dan, dan ada juga Karen. Kita kembali lagi hadir untuk menemani kalian di topik konspirasi si jomblo. Jadi di konspirasi jomblo untuk topik kali ini kita akan membahas tentang apa Sam? Seberapa pentingkah impression itu dalam kehidupan manusia? Oke, jadi impression itu kata kerennya dari pandangan pertama ya guys. Pandangan pertama. Jadi pandangan Itu first pertama. impression, B. Oh salah. Oke. Jadi impression hanya pandangan gitu ya. Betul ya? Perspektif Nggak juga. anggapannya. Oh perspektif. Tapi kan Iya. semua itu dilihat dari pandangan pertama. Kayak ada lagunya pandangan pertama gitu kan. Ya Oke, lanjutannya kan. abis ini kita tunggu covernya nyanyi lagu pandangan pertama. Oke. Ditunggu ya kok. Oke, jadi kita pengen mengulik nih ceritanya apa seberapa penting atau memang ya biasa-biasa aja, nggak perlu apa gimana-gimana tentang pandangan, ya itu pandangan mereka atau gimana. Oke. Jadi kita akan mengulik semuanya. So, tetap jangan kemana-mana ya guys. Tentunya kita masih di sini ya guys. Oke. Oke, jadi pandangan pertama. Tapi pandangan pertama kita pasti nggak jauh-jauh dari namanya first impression, bener nggak? Jadi first impression itu kalau menurut kalian itu penting nggak sih? Bukan hanya ke orang lain, tapi ke apa aja gitu. Mungkin siapa yang mau. Jangan, yang gue tahu pasti ada Bambang sama Jeng Tata ya. Gue tunggu ya kalian punya komen. Kok Abang udah ini ya, sudah Ya dong. mengakui. Pasti gue melihati dong siapa nih gitu. Oke. Jadi jangan lupa komen ya guys ya. Terus kalian kalau memang ada topik yang pengen kalian bahas atau gimana kita bahas di sini, boleh juga komen di bawah ya guys ya. Jangan lupa. Oke. Sekarang kita balik lagi ke moderator, bukan jomblo lagi. Jadi gimana nih para moderator? Menurut kalian impression itu gimana? Penting nggak sih? Atau mungkin ada yang mungkin mau jelasin impression menurut kalian itu seperti apa? Karena kan pandangan setiap orang kan pasti beda-beda. Oke. Mungkin boleh dimulai dari Sam. Kalau dari gua sendiri menganggap impression itu pandangan atau perspektif itu bisa dibilang gimana kalau seseorang itu menilai atau melihat sesuatu itu bisa dibilang antara bagus, jelek, indah atau sebagainya. Bisa dibilang kenapa impression itu kadang bisa dibilang penting atau apa? Karena kalau kita tidak melihat sesuatu, otomatis kita tidak merasakannya secara langsung. Jadi bisa dibilang apa sih yang buat orang tertarik atau apa? Ya kita bisa melihat barang itu secara langsung, tidak pakai basa-basi atau apa. Setelah melihat baru bisa dirasakan, bukan setelah merasakan baru dilihat. Gitu. Berarti Sam lu kalau dari itu, itu. Oke. Jadi Sam sebelum kita panjang lebar, gue mau bikin tim nih. Jadi ada tim yang masuk ke melihat sesuatu itu dari first impression, dan ada tim yang tidak. Tidak itu maksudnya, oh mungkin first impression-nya gini, tapi dia nggak langsung mengambil konklusi, kesimpulan, dia akan nunggu dulu nih gitu. Jadi kalau Sam itu, lu masuk tim yang mana nih? Kalau gue tim yang suka nunggu dulu, bisa dibilang kenapa gue nggak terutama sama first impression atau apa, karena bisa dibilang di balik menarik pasti ada yang lebih menarik. Bukan. Maksudnya nunggu dulu itu kayak gini, misalnya contohnya nih ya, lu lihat A, oh si A contohnya, dari awal ketemu, dia pas makan, udah apa,
namanya berantakan tuh contohnya di meja. Oke, lu langsung ambil kesimpulan bahwa oh dia itu mungkin agak teledor contohnya gitu. Oh, Tapi ya kalau ditanya kayak gitu, gue nggak mau. itu Soalnya itu bisa jadi kayak soalnya bisa masuk timnya first impression gitu. Nah, cuman kalau yang kalau gue bukan yang nggak, masuk tim first impression bentar deh. itu seperti kayak lu berpikir oh enggak lah mungkin dia memang nggak sengaja atau lagi kecapean jadi nggak fokus, mungkin kurang Iya, minum kalau air gue gitu. biasa ibaratnya menilainya orang setelah kejadian tuh ibaratnya nggak mungkin cuma di satu tempat atau dua tempat gitu loh. Contohnya kayak tadi makannya berantakan, bisa dibilang mungkin gara-gara makannya di warung atau apa. Jadi gue berpikir dulu, nggak mungkin makan di cuma satu tempat atau apa gitu loh. Jangan terburu-buru menjudge orang duluan gitu. Gue tipikal yang merenungkan dulu. Boleh langsung komen nggak nih, Be? Boleh, silakan aja, Kat. Langsung timpa-timpa aja kayak nasi campur. Silakan. Soalnya Abe malam ini itu hari ini itu kayak serius banget gitu, that's why harus bertahap untuk masuknya nih. Ini memang lagi suasananya serius soalnya dekat-dekat gue nih sekarang nih. Benar. Lagi berasa feel energi yang masuk ke gue. Wah. Jadi mau kasih lihat ke viewer nih, Abe juga bisa serius. Widih. Oh, jadi nggak selalu bercanda ya? Enggak lah, bercanda. Itu bercanda, guys. Oke, gimana, Kat? Kalau aku ya, first impression itu penting, tapi bukan yang utama. Karena diri aku sendiri benci banget sama orang yang baru ketemu sekali tapi udah ngejudge. I hate people yang memang dia belum kenal seutuhnya tapi dia udah ngejudge. Janganlah. First impression boleh, penilaian pertama ya, tapi jangan itu dijadikan patokan. Karena kamu nggak akan bisa menilai hanya dengan pertemuan pertama. Meskipun itu misalnya ketemuannya 6 jam gitu kan. 6 jam ngobrol, lain-lain, itu bukan jaminan. Setiap orang itu ada kalanya dia punya 2 atau 3 mode yang bisa di switch nih. Satu mode profesional, satu mode yang memang dia sama chill out, nyantai, satu lagi yang memang aslinya dia yang sifat kekanak-kanakan yang biasanya ditonjolin, dikeluarin di keluarga. Itu pasti beda. Jadi jangan disamaratakan. Penting sih, penting. Itu menjadi dasar penilaian. Tapi kalau itu dijadikan keseluruhan penilaian hanya dalam waktu sekejap, oh, I hate these people. Gitu. Jadi kira-kira berapa kali nih supaya kita bisa menilai, oh si A itu tipe orang gini, gitu. Kira-kira berapa kali? Jadi harus berapa kali nih? Jadi kayak gimana dong? Nah, jadi maksudnya gimana caranya kita bisa menilai dia akhirnya? Kalau gue gini, Be, bisa buat juga kalian kalau bisa menilai dia. Kalau gue gini, cara menilai orang gimana biar cepat atau apa bisa dibilang kita ada komunikasi rutin atau apa. Yang kedua bisa dibilang kita ketemu secara langsung, jangan lewat sosial media atau apa. Terus yang ketiga bisa dibilang kita akrab sama keluarganya. Oh, I see. Dan biasanya semakin lama lebih ke hubungan kali ya. Itu, maka kita semakin bisa mengenal kayak bisa menilai dia gitu loh. Kalau misalkan aku baru ketemu baru ketemu orang itu sehari doang, terus dia tiba-tiba langsung ngejudge aku, itu kan kayak ya lu baru kenal gue sehari masa langsung ngejudge gue kayak gimana, lu belum kenal gue aslinya kayak gimana gitu. Kecuali misalkan aku udah temenan sama dia selama bertahun-tahun gitu kan, dia sudah tahu yang namanya kebiasaan aku tuh kayak gimana, aku tuh orang kayak gimana gitu kan. Jadi dia udah bisa menilai walaupun nggak semuanya dia tahu. Itu nggak jadi jaminan ya, karena setiap orang itu kan kualitas dalam tiap hubungan untuk bertemu nih, untuk saling menilai dan saling mengetahui, itu beda-beda gitu kan. Contohnya deh, saya punya temen nih ya, udah dari 2017. Ya bisa dibilang berarti 3 tahun dong. Ketemuan ya bisa juga udah lebih dari 50 kali misalnya. Oke. Tapi apakah itu bisa menyimpulkan bahwa saya kenal dia sepenuhnya atau dia kenal saya sepenuhnya? Enggak juga. Karena pasti ada sisi lain yang memang disembunyikan. Yang menurut dia ya nggak penting juga. Apalagi nih kalau misalnya orang yang pernah trauma sama suatu hubungan. Bukan hubungan percintaan aja ya, hubungan pertemanan atau hubungan yang lainnya. Itu banyak banget private things yang memang mereka sembunyiin.
yang nggak perlu tahu dah. Taunya ya udah senang-senang aja, ngapain juga gue ngasih tahu. Toh emang ini orang nggak akan nyeritain keburukan kamu ke orang lain, bukan jaminan juga. Once memang sekarang nih, misalnya udah 5 tahun temenan, dia adem-adem aja, aman-aman aja gitu, tidak menceritakan keburukan ataupun yang lain. Tapi nggak ada yang tahu, manusia itu dalam hitungan sedetik pun itu bisa berubah karena keadaan, karena pikiran, dan karena yang lain. Itu. Jadi bukan jaminan. Kalau gue punya pola pikir agak berbeda sebenarnya dengan kalian. Coba menurut kalian gimana? Kalau menurut gue ya, walaupun gue bukan yang ngejudge orang langsung, tapi gue punya prinsip bahwa kalau dalam hal kecil saja orang itu bertindaknya seperti itu, berarti kemungkinan besar dia itu memang seperti itu. Tunggu bentar, gue mau bantah. Bisa dibilang kenapa gue bisa bilang nolak atau apa? Kadang orang menyesuaikan tempat juga atau lingkungan gitu loh. Jadi bisa dibilang contohnya, gue ketemu orang ini atau gue ketemu siapa, gue harus bersikap apa gitu loh. Bukan, berarti Sam lu kayaknya belum tangkap deh yang maksud gue. Hal kecil itu contohnya gini, misalnya nih, gue lihat seseorang, dia sopan atau enggak, biasanya dari cara dia memperlakukan waiters, office boy, itu seperti apa. Itu menurut gue kayak gitu juga nggak bisa, Be. Bisa dibilang kenapa? Kayak atasan ketemu bawahan, ya mungkin bisa sopan atau apa. Tapi kalau atasan itu ketemu temennya sendiri, gitu loh. Belum tentu seperti itu. Atasan ketemu bawahan, ya kita kan bisa lihat dia itu seperti apa. Apakah cuman pagi datar, atau memang dia benar-benar care, maksudnya pagi gimana Pak, apa kabar? Gimana pagi ini? Gitu loh. Terus ya bisa dibilang kan mungkin care atau apa. Atau at least kayak misalnya di waiters, misalnya lu diambil, oh terima kasih. Ada juga ya, oh taruh, oh satu ya, iya, oke. Gini, Be. Bisa dibilang lingkungan sama faktor umur pengaruh, Be. Nah, kalau aku ya sebenarnya sih ada benernya gitu ya. Dari gimana kita men-treat orang atau gimana dia bersikap itu bisa itu contoh ya, bukannya penilaian. Contoh. Bisa diberikan penilaian tapi bukan menjadi suatu patokan. Bisa aja nih orang yang misalnya nih aku atau Abe nih ya lagi bareng sama cewek incerannya gitu kan, ngajakin dinner. Karena dia mau memberikan kesan yang positif, dan dia baik-baik. Sekali, 2 kali, tiba-tiba nih pas udah gue apa adanya aja. Tiba-tiba dia marahin waitersnya, kan nggak ada yang mustahil. Jadi itu bukan patokan. Benar juga, masuk akal. Oke. Yang jadi tadi gue maksudnya ya kayak pandangan dari hal kecil sih gitu. Gimana? Menurut aku sih ada benernya ya, karena gini, misalkan aja kayak dia sama orang yang waiters atau kayak gimana, dia bersikapnya kayak nggak sopan atau kayak gimana, itu bisa terlihat loh. Karena kesannya waiters ini mungkin dia menganggap waiters ini lebih di bawah dia, jadi dia bisa, jadi orang itu bisa kelihatan dengan dia memperlakukan orang yang di bawah dia. Kalau misalkan dia sopan ke orang yang di bawah dia, berarti dia ke orang lain pun bisa sopan. Karena gini, kalau misalkan dia ketemu teman dia bersikap baik, belum tentu dia bersikap baik sama orang di bawah dia. Karena ya gue mau kelihatan baik sama temen gue. Dan apalagi nggak kenal, ya nggak Karen? Nah iya, menurut aku sih gitu. Gue nggak mungkin dia kenal. Ya kalau atasan dan bawahan yang tadi saya bilang, oh mungkin kenal. Tapi maksudnya kayak office boy di mall contohnya, atau di mana kayak gitu yang kita nggak kenal. Ya kalau ada yang bilang settingan ya mungkin bisa kali. Bisa pasti. Ya ada kemungkinan, tapi ya kan kita ngomong secara umum ya. Gitu maksudnya. Tapi memang tadi Keket bilang benar juga, supaya kelihatan keren ya dilihat itu. Yes. Gue mau potong dulu. Jatuhnya kenapa first impression tidak bisa secara langsung atau apa? Terutama kenapa gue tolak, kayak contohnya orang kerja di dunia entertain. Otomatis bisa di depan kamera, bisa dibilang profesional atau apa. Tapi kalau orang sudah di luar kamera, pasti sifatnya berbeda. Gitu loh. Oke.
Tapi gue bisa tangkis lagi nih. Ini gue udah kayak main badminton sama lo, gue lihat-lihat. Kita tangkis-tangkisan kayaknya. Menarik deh. Nggak Jadi gua masalah, yang tangkis penting siapa lagi. out duluan kan. Gue tangkis lagi nih, gue smash nih ceritanya nih. Nah, Jadi jadi menurut nanti gue, para wanitanya jadi penengah, ya kan? cheerleader ya. Kakak Ya. aja, Kak. Oke, Jangan oke, lupa aman. dukung gue ya guys ya. Gue nomor 13. Abe Rafael ya guys ya. Jangan dukung AB, jangan dukung Sam. Mending dukung kita berdua aja. Aku mendingan daripada dukung mereka berdua, dukung kita aja. Ya, Kakak? Oke, Yes. fine. Ya udah guys, sampai Oke, sini mereka ya hakim guys. garis. Kebetulan gue udah ini ya. Udah ada panggilan. Bye AB, bye. Sampai jumpa besok. Oke. Jadi Gitu. tadi gue mau tangkis. Jadi gini. Gue kasih ilustrasi lagi. First impression. Di contohnya berpakaian. Kalau kita berpakaiannya, contohnya, kita berpakaian pasti selayaknya, bener nggak sih? Supaya apa? Supaya sopan kan? Yang pertama. Yang kedua, ya supaya keren, supaya cantik. Tapi kalau kita melihat orang yang pakainya mungkin lancai, bukan lancai sih, ngomongnya apa bahasa Indonesia yang baik? Ya Lancai pokoknya, itu apa? Hah? Kenapa? Lancai itu apa? Berlebihan. Bukan, kayak ya nggak usah perhatiin style lah, ngerti nggak maksudnya? Kayak pakai celana pendek, bajunya kaos, pergi ke mall yang cukup tenar, Orang cukup simple lah. Ibaratnya orang yang cukup simple lah. Simple lah. gitu. Jadi dia benar-benar nggak pentingin style. Nah, first impression kita ke dia apa? Oh, dia itu memang yang pertama dia nggak ngerti model. First impression. Yang kedua, ya memang dia nggak terlalu pentingin model. Yang ketiga, dia baru bangun tidur, buru-buru mau beli sabun karena mau mandi. Karena dia tinggal di apartemen di atas contohnya. Gitu. Yang keempat, ya mungkin aja dia mungkin orang kaya yang tersembunyi, yang dia nggak mau kelihatan dia itu kaya. Yang Iya kelima, nggak? Jadi, bener-bener dia yang nggak ada baju aku nggak lagi. tahu lagi dah. Yang kelima, bajunya semua dicuci. Jadi cuma ada yang itu doang sama celananya. Jadi ya udahlah, terpaksa mau keluar kan, dipaksa ya udah gitu. Jadi kadang menurut gua kita contohnya soal dressing, we must dress properly in the proper place. Ya nggak sih? Nggak mungkin kita ke kantor pakai ini kaos. Ya kecuali kantornya memang mengizinkan kaos ya, contohnya. Nah, itu kalau first impression buat orang. Atau kantornya sebenarnya punya dia sendiri, dia cuma mau ngetes iya, aja gitu, mau benar. inspeksi gitu ya, itu kan bisa juga. Iya benar-benar lupa gue option yang itu benar-benar. Jadi maksud gue kayak contohnya yang soal dressing aja dia nggak terlalu ini, berarti dia cukup bisa dibilang ceroboh nggak sih atau gimana ya ngomongnya? Nah, Soalnya dia balik lagi gitu. Tiap orang itu kan dalam hidup dia punya pandangan sendiri gitu. Ada orang yang memang oke, saya mau nyaman di diri saya dan saya mau menunjukkan bahwa saya bahagia nih dengan diri saya tahu menempatkan situasi diri saya itu seperti apa. Oke. Ada juga yang kedua, ya udah orang saya biasanya seperti ini, toh nggak menyalahin aturan dan ini juga aturan saya yang buat. Yang penting sopan juga ya. Nah, yang penting sopan. Yang ketiga, karena dia memang nggak punya pilihan lain, dia cuma punya itu. Oh, benar juga. Sebenarnya gitu. Betul juga. Oke. Jadi, tapi ya yang tadi maksudnya kayak first impression soal yang tadi saya bilang itu kan apa yang tadi soal di entertainment kan. Gitu. Jadi kan ya makanya gue hubungkan dengan dress karena kalau entertainment pasti ya kita nggak jauh-jauh dengan style, dengan dressing kan. Ya mungkin ada juga orang yang nge-YouTube pakai baju tidur ya mungkin ada ya. Kita. Nggak usah disebutkan namanya ya guys. Sebenarnya gini, sempat di salah satu perusahaan Big Three lah,
Big3 perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Mhm. Itu saya ketemu itu dengan salah satu di departemennya adalah HR. Dan ini teman saya termasuk yang udah punya level lah sebenarnya. Cuma dia bilang, iya nih, saya punya tim. Orangnya ini pakaiannya selengean banget. Selengean. Selengean banget, bener-bener kayak nggak selayaknya dia berpakaian seperti itu di tempat kerja. Tapi karena memang si teman saya ini tahu nih cara kerjanya dia gimana, dia bertanggung jawab seperti apa, dia sampai bilang, I don't care with your style, yang penting kamu nyaman dan kamu memberikan yang terbaik untuk perusahaan ini. Sampai ngomong kayak gitu. That's why ya tergantung perspektif dari tiap orang. Ada orang yang memang ya udah, gue sih nggak begitu memperhatikan penampilan, tapi ada juga orang yang departemen khusus misalnya sales and marketing, masa iya dia pakai berpakaian yang tidak pantas, kan nggak juga. Benar Balik juga. lagi. Ya, Benar ke situasi dan kondisi dan orangnya tersebut gitu kan, pandangannya, cara pandangnya seperti apa. Tapi dan terutama lingkungan juga mempengaruhi, Be. Lingkungan mempengaruhi. Lingkungan juga mempengaruhi. Betul. Tapi gimana kalau misalkan gini aja deh. Kayak kita kan kayak ke mall gitu kan. Kita kalau enggak kita ke satu toko. Kita berpakaiannya biasa aja gitu. Terus ada satu orang lagi yang berpakaiannya wah gitu. Kadang-kadang ada beberapa toko yang kayak mbak-mbaknya tuh atau mas-masnya tuh yang kayak lebih melayani orang yang berpakaiannya wah daripada orang yang biasa aja. Padahal belum tentu orang yang berpakaian biasa aja tuh nggak mampu untuk membelinya. Betul. Iya, bisa dibilang kayak dalam tanda kutip mungkin bagi Karen gini. Ya mungkin kayak prank yang zaman sekarang bisa dibilang ada yang nyamar jadi gembel, ya kan? Ada yang nyamar jadi orang miskin. Kadang yang ibaratnya tidak dianggap dalam tanda kutip tidak punya harta, tidak dianggap sebelah mata gitu loh. Betul. Tapi sekarang kalau mau masuk ke bukan ranah, sorry, terlalu baku lagi. Kalau ini kayak serius banget soal pembahasan nih guys. Jadi gue mohon maaf nih sebelumnya ya. Jadi kalau mau masuk ke mau menanggapin si Karen dulu nih. Justru gue mau nanggapin Karen juga nih. Oke. Ini kayak seru banget nih sih. Oke. Gak apa, ladies first. Makasih ya, Be. Kamu tuh main baik hari ini. Waduh. Memang selalu baik kok. Iya nggak, guys? Kalau pandangan saya simpelnya gini. Berarti itu mas-mas mbak-mbaknya itu mainnya kurang jauh. Gitu aja. Dan dia perspektifnya ini masih belum kebuka gitu. Kalau orang yang memang dia sudah bekerja dari hati, dia nggak perlu dong pandang penampilan. Oke nih, oh dia tasnya branded nih. Padahal dia nggak tahu tas branded itu ngutang atau enggak. Atau itu pinjaman atau bukan. Bukan jaminan. Jangan pernah menilai orang hanya dari covernya aja. Orang yang kita udah ketemu 2 tahun, 3 tahun, ketemu 5 kali aja udah bisa nilai, enggak juga kan. Nah, itu. Lebih ke situ. Walaupun ya memang kebanyakan ya seperti yang di Karen bilang, itu banyak lah di Indonesia. Acceptable, diterima. Tapi karena kebetulan nih masuknya ke soal bisnis nih. Jadi ya karena ini kan lingkup gue belajar nih ceritanya, masih belajar. By the way, Baswe. Jadi ya, aduh sebut merek gue. Maaf. Jadi, sekarang gini, kita sebagai nggak usah jauh-jauh perusahaan deh. Kita misalnya kalian jualan toko, kalian punya toko. Kalian mungkin mau ngelayanin mau baik ibu-ibu atau memang anak muda, semua rata kan. Tapi kalau misalnya orang yang datang, yang satu attitude-nya tanya, contohnya dia, permisi, ini harga kecap berapa ya? Yang kedua, itu berapa sih? Itu yang botol hitam itu berapa ya? Oh, itu berapa? Gini lu jelasin, terus udah gitu, ya kok lu mahal banget sih, bla bla bla. Yang satu, boleh kurang nggak ya? Nah, di antara 2 customer itu, 2 pelanggan, lu yang mana yang pilih? Yang pertama, yang apa tuh? Yang sopan kan? Yang sopan.
Mhm. Ini Sama. maksudnya karakter Karen seperti yang A atau yang B, atau Bukan dia memilih karakter yang mana? Karen. Bukan. Maksud gue kasih contoh dulu. Lu orang pilih yang mana? Dari A sama B? Pilih Yang pasti mana, jelas ya? jawabannya pasti A. Jelas jawabannya pasti A. Kalau B mungkin ya ada aja orang yang jawab, oh siapa tahu dia asal nunjuk, toto diborong satu toko lu. Ya bisa aja sih, nggak salah. Tapi gue mau Ya, itu ngebantah B cuma lagi, B. yang punya pemikiran ya. Cuman maksudnya B, yang gue mau normal-normal aja. ngebantah lu, B. Gimana? Ah, ini boleh nih. Kenapa gue nggak pilih A sama B bisa dibilang Jadi lu nggak jualan dong, Sam? Gini loh, suku daerah bisa menentukan bahasa dan pelafalan nada. Oke. Contohnya lu Oke. kayak ketemu orang Jawa sama orang Padang. Orang Padang otomatis bisa dibilang suara lebih keras. Nah, Oke. mungkin bisa dibilang Terima. nggak bisa kita judge juga gitu loh. Sukunya antara suku kalau nggak daerah gitu loh. Oke. Ada yang kalem, ada yang suaranya kenceng, ada Oke, yang mungkin bahkan lu suaranya tidak. mungkin lu terlalu detail ya. Gue sih nggak bahas sampai suku dan kesana-sana ya. Ini di luar konteks ini. Ini kayak gue masih bikin kayak soal fisika, jadi mengabaikan suku dan apapun gue abaikan dulu nih ceritanya. Oke. Ya, tapi cukup pengaruh. Explore. Tapi bisa dibilang cukup pengaruh, B. Emang betul sekali. Cuman yang gue mau ngambil bukan sononya, Iya. bukan sampai ke suku Makanya dan gue nggak pilih A sama lain-lain. B. Gue nggak Ada pilih betul. A sama B. Oke. Kemungkinan besar semua orang pasti pilih yang A, betul. Karena kenapa? Karena dari pembawaan mereka. B, Nah, enggak, kita pilih dua-duanya, B. Karena kan mereka berdua bisa juga kemungkinan untuk beli, kan? Tadi gue bilang yang B akhirnya pergi. Beli tapi beli. Pergi tapi beli kan? Pergi, tapi kan Dibeli. kalau kita tetap menservisnya dengan hati, dengan kebaikan, dia pasti oke. Kayaknya ada kesan baik di hati mereka. Jadi kayak, oh iya ya, kayaknya mereka tokonya baik. Kenapa gue lain kali gue mampir lagi ke situ gitu loh. Kayak Siapa tahu cuma menguji kan? Boleh. Kalau toko sih masih bisa begitu ya guys. Tapi kalau udah sampai ke perusahaan, menurut gue sih agak bisa dibilang impossible. Sensitif. Karena kita bukan melayani customer yang seperti raja. Tapi yang benar-benar customer lah kita anggap sebagai raja. Itu yang gue pelajari ya guys. Bukan kata-kata gue. Jadi, tidak semua customer, pelanggan, adalah raja. Karena kalau semua pelanggan kita anggap raja, ya udah. Kelar udah. Balik lagi kan, B. Kelar. ya udah, Benar. udah ya. Tidak ada tidak. Ya itu tadi seperti Ari bilang. Cuma kalau prinsip saya gini, kita menjual sesuatu, entah itu servis, jasa, gitu kan. Tapi gimana pun juga kita pasti harus, dan ada SOP-nya tuh, mentreatment siapapun yang berinteraksi dengan kita itu dengan baik. Oke? Dan jangan pilih-pilih. Kita nggak ada yang tahu loh. Kalau misalnya seperti itu Dia berarti bisa aja jadi pelanggan di masa depan ya. Oh enggak deh, jadi dikasih. No, don't do that. Itu kalau di dalam ilmu customer service, nggak ada. Nah, sebenarnya kita itu topiknya udah jauh ya ketika- guys ya. By the way, gue cut dulu nih. Kita udah nyasar ke bisnis nih. Sebenarnya gue bukan mau jelasin sampai sono sih. Padahal dia yang menjerumuskan ke bisnis, bener nggak? Nah, itu. Kagak. Karena gue Nah, bingung mau ngambil contoh guys. Mau gimana guys? Jadi sebenarnya langsung dikat lagi. Oke, Sam. sebelum kalian terlalu jauh terbangnya ya guys ya. Jadi maksud gue itu sebenarnya kalau kita bisa properly kasih unjuk ke orang kita itu seperti apa, baiknya seperti apa, orang tidak akan salah prasangka dengan kita. Menurut gue sih gitu. Tunggu, B. Gue mau bantah lagi, B. Memang betul yang tadi kalian semua bilang, jangan ngejudge orang dari pertama. Itu betul. Tapi masalahnya adalah, apakah kita bisa merubah orang? Apakah kita bisa bilang, "Woi, lu jangan ngejudge gua lu. Siapa lu?" Ya elah jadi berantem jadinya. Atau gini, Bukan ini. balikin gini. Jangan berharap
orang itu akan merespon dengan apa yang kita harapkan. Jangan pernah. Tapi kita harus acceptable apapun respon orang itu. Dan continuous growing. Oh ya, pasti. Gitu. Jadi maksud gue adalah kita kan nggak bisa berharap orang lain dia akan menjudge kita apapun karena 1.000 orang 1.000 judge, betul nggak guys? Ya. Dan cuman maksud gue adalah kalau kita nggak mau dijudge orang, ya udah kita melakukan ya senyamannya kita juga, tapi yang pasti continuous growing gitu. Kita nggak bisa memaksakan kehendak. Memang gue nyamannya pakai baju tidur, ya udah gue ke kantor pakai baju tidur. Kan nggak bisa gitu juga, bener nggak? Tapi apakah Ya, kamu bisa maksa orang itu? Enggak juga kan? Itu nggak kan bisa. atensi. Makanya gue bilang perubahan dari diri sendiri gitu. Ya. Kita yang berusaha continuous growing. Jadi maksud gue itu adalah menurut gue sih kayak gitu. Jadi kayak oke, kita memang nggak bisa ngejudge. Orang nggak boleh ngejudge kita juga dan kita nggak bisa ngejudge mereka. Tapi kalau mereka mau ngejudge, ya silakan aja. Tapi yang penting kita sendiri harus ada continuous growing, kita harus berevolusi gitu. Kalau enggak kita jadi T-Rex. Berarti Bukan jadi ya nyamuk. intinya kita tidak bisa untuk Bener nggak? kayak menjudge orang lain secara langsung. Tapi dari misalkan dari kita sendiri juga kita harus nge-upgrade diri kan, biar nggak orang lain tuh nggak gampang itu untuk ngejudge kita, walaupun memang mereka berhak untuk ngejudge kita. Benar. Jadi Jadi sebenarnya soalnya dua kadang pihak itu sama-sama harus ini kan, harus benar introspeksi, betul. Kadang soalnya banyak orang yang gimana ya? Lu nggak berhak ngejudge gua. Ya udah, gua apa adanya gini. Gitu loh. Jadi akhirnya ya udah gua nggak usah berubah apa-apa gitu. Akhirnya bablas. Bener-bener bablas. Bablasnya itu ya udah gua nggak usah berubah apa-apa. Lu harus terima gua apa adanya. Gitu Itu loh. banyak. Cuma ingat aja, mereka pasti suatu saat nanti akan kesandung kok. Akan mengalami sendiri gitu loh. Karena orang seperti itu, dia nggak akan bisa dibilangin, dia nggak akan bisa dipengaruhin atau intinya pengaruh dari luar itu nggak akan bisa. Tapi dia harus ngalamin sendiri nih, hingga akhirnya dia itu kapok gitu kan. Sampai terjatuh, terluka, hampir koma, baru dia sadar. Oke. Jadi orang nggak akan tahu rasanya sakit jatuh dari sepeda kalau dia belum pernah jatuh dari sepeda. Oke. Gue sih lebih baik dengar orang dulu ya. Kalau yang orangnya udah pernah jatuh. Supaya nggak jatuh lagi. Sakit, Mak. Double ya, Beb. Kalau menurut gue sih gitu ya. Berarti memang benar sih. Jadi kita memang harus lihat dari sisi luar, dari sisi dalam juga ya, guys. Benar nggak? Ya. Jadi harus sama-sama introspeksi. Benar. Intinya jangan pernah menjudge orang apapun itu, menjudge kasus apapun itu, karena kamu nggak berhak. Hanya Tuhan. Benar. Simple. Dan bagi yang sudah dijudge orang, jangan sedih. Dan juga jangan minder. Kalian tetap berusaha sebaik kalian sampai kalian bisa jadi the best version of you. Not him or her. Jadi jangan berusaha menjadi orang lain. Kita misalnya dijudge, misalnya kita apalah contohnya. Terus, oh iya kayaknya jadi dia itu lebih baik atau gimana. Menurut gua, be the best of me. Jadi apa yang terbaik buat Love kalian. yourself. Yes. Upgrade yourself. Oke, guys. Aduh, jempol gue hilang. Jadi intinya cintai diri kamu sendiri, buktikan bahwa kamu itu powerful, kamu itu worth it di dunia ini, dan kamu itu kuat dan bersyukur. Simple itu Betul. aja. Nggak perlu memaksakan apa kehendak orang, nggak. Hanya kamu yang tahu yang terbaik. Betul. Continuous improving. Ya. Jadi kesimpulannya adalah judge itu sakit ya guys ya. Don't judge people by cover. No. Jadi jangan kita ngejudge seorang ya, kalau dijudge yang tadi saran dari Keket dan kita semua. Jadi semangat terus menjalani hari, keep smiling, dan jangan lupa tetap tonton kita terus.
_si jomblo guys. Subscribe ya guys ya. Drop like sama komen. Sangat berarti buat kita. Hai, Kita, sobat. gua AB, ada Gua juga Sam. Keket. Bye-bye. dan Dadah. Karen. Kita semua pamit dulu ya guys. Dadah. Sampai ketemu di next topik. Bye-bye. Bye.